Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita ketemu pada pertemuan yang kedua pada mata kuliah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas ketegasan posisi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di antara beberapa ilmu, yakni usul fikih dan fikih. Sebelum kita membahas masalah ketegasan posisi, maka kita mereview kembali pada pertemuan sebelumnya, yakni pada pengertian fikih dan kaidah. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, yang berarti paham. Sementara menurut istilah disebutkan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah ma'a adillatiha. Suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah beserta dengan dalil-dalilnya. Sementara yang kedua, yakni kaidah secara bahasa berarti al-asas, yaitu fondasi. Sementara menurut istilah adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyyatihi yata'arrafa ahkamaha minhu. Ketentuan aturan umum menyeluruh yang meliputi semua bagian-bagiannya supaya dapat mengetahui hukum-hukumnya berdasarkan ketentuan umum itu. Kalau kita gabungkan dua kata tadi menjadi al-qaidah al-fiqhiyah atau al-qawaid al-fiqhiyah, yang berarti hukmun syar'iyyin bi qadiyati aghlabiyatin yata'arafu minha ahkamu ma dakhala tahtaha, yaitu suatu aturan norma yang bersifat syar'i pada ketentuan yang mayoritasnya meliputi persoalan-persoalan yang dengan aturan atau norma itu dapat ditentukan hukum-hukum yang menjadi bagian di bawah dari aturan norma itu. Seperti dalam lingkaran ini merupakan gambaran antara al-qawaid dan bagian-bagiannya. Di sini ada lingkaran besar yang di dalamnya ada bulatan-bulatan kecil, di mana bulatan-bulatan kecil itu merupakan wujud daripada masalah atau persoalan-persoalan fikih. Sementara lingkaran besar itu adalah qaidahnya. Ambil contoh saja bahwa lingkaran besar itu namanya al-umuru bimaqasidiha, yakni salah satu qaidah di dalam kaidah fikih, yang mana masalah-masalah juz'iyah atau masalah-masalah cabangnya ini semua niat yang ada di dalam syarak Islam, yakni misalkan niat puasa, niat haji, niat sholat, niat nikah, niat zakat, niat wudhu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melangkah pada tema yang kedua atau pertemuan kedua, yakni ketegasan posisi kaidah fikih. Yang dimaksud di sini adalah kita akan mengetahui atau membahas perbedaan kaidah fikih dan usul fikih. Perbedaan keduanya adalah bahwa usul fikih ini berisi kaidah-kaidah hasil kajian terhadap Al-Quran dan hadis seperti ijma', qiyas, istihsan. Sementara kaidah fikih itu dilahirkan dari kumpulan beberapa persoalan fikih seperti niat, misalkan ada niat bersuci, niat wudhu, niat sholat, niat puasa, niat zakat dan lain sebagainya. Semua niat ini dihimpun dalam satu kaidah yang disebut dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Perbedaan kedua, usul fikih beranjak dari berpikir deduktif atau pola pikir dari umum ke khusus, sementara kaidah fikih ini adalah kaidah fikih beranjak dari berpikir induktif, seperti niat bersuci, niat wudhu, niat sholat, niat puasa dan sebagainya, kemudian digeneralisasikan dengan satu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang ketiga, usul fikih berfungsi sebagai alat untuk menganalisis atau mengistimbat hukum seperti teori uruf yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, atau menjawab status hukum suatu tradisi. Sementara kaidah fikih bersifat menghimpun persoalan fikih. Selain itu, kaidah fikih juga berfungsi
untuk memperkuat hasil kajian dari usul fikih. Yang keempat, usul fikih ada sebelum adanya fikih, karena fungsi dari usul fikih adalah memproduksi hukum, sehingga sangat wajar ia ada sebelum adanya fikih. Kaidah fikih muncul setelah adanya fikih, karena fungsi dari kaidah fikih adalah menghimpun persoalan-persoalan fikih yang kemudian digenerasikan melalui satu kaidah. Teman-teman, untuk mendeteksi ketegasan posisi juga, ataupun untuk mengetahui korelasi ataupun hubungan antara usul fikih dan kaidah fikih, maka jelas nanti di mana posisinya kaidah fikih. Yang pertama, ketiga hal ini walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki hubungan yang saling bersinergi. Yang pertama, usul fikih berkedudukan sebagai alat istinbat atau disebut juga sebagai alat analisis. Bahkan ada juga mengatakan sebagai pabrik hukum. Berarti berkedudukan usul fikih adalah untuk memproduksi hukum. Fikih adalah hasil dari kajian usul fikih. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fikih adalah sebagai produk dari kajian usul fikih. Yang ketiga, kaidah fikih adalah menghimpun, membungkus